Bagi teman-teman yang mau mengikuti Home, yang diadakan tiap minggu kedua dan 4, dapat menghubungi kami ke dan Kak Thomas. Mari bersama bergabung di Home agar kita bisa belajar sama-sama tentang Tuhan dan menjadi makin serupa seperti Kristus. Untuk teman-teman Exit Generation, jangan lupa kita ada Home Youth Exit dan Exit Keramat tiap Rabu jam 8 malam via Zoom. Mari bergabung untuk sama-sama berfellowship dan makin mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, Shalom teman-teman Brave dan teman-teman Exit. Berikut tadi itu adalah informasi selama sepekan. Dan teman-teman sebentar lagi kita akan beribadah, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. So kita siapkan hati kita masing-masing untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus sebagai roh yang memberikan dampak. Nah teman-teman, kalau kita ingat ya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga itu kan dia bilang untuk kita supaya bisa pergi ke seluruh bangsa dan menjadikan semua bangsa itu muridnya dia. Kalau dilihat-lihat teman-teman ya, itu rasanya kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Tapi nggak usah takut. Setelah itu Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan akan kirimkan Roh Kudusnya untuk memperlengkapi kita untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya dia. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan membuat diri kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjalankan apa yang Tuhan minta, dan kita bisa menggenapi setiap apa yang menjadi firman Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu yuk, kita siapkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah kembali Tuhan, walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja ya Bapa. Bapa, kalau hari ini Tuhan kami akan memuji dan menyembah-Mu Bapa, kiranya apa yang keluar dari mulut kami ini adalah sebuah dupa yang harum sehingga Engkau akan kembali disenangkan ya Bapa. Dan Bapa juga kami mau berikan hati kami menjadi tanah yang tepat Tuhan, supaya benih-benih firman itu boleh ditaburkan sehingga bisa berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah, dan akhirnya bisa dirasakan sama sekitar kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami mau memateraikan ibadah kami hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus berkati ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Ini ungkapan hati kami yang paling dalam, dari lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu.
Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, membuatkan hatiku mengikutmu. Angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembah. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembah. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Namaku terukir di dalam-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang mengenal kami, Kau yang ada di dalam. Terima kasih Tuhan. Kau yang berdaulat atas kami, Kau yang pegang kendali hidup kami, Yesus. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Tiada henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kau Allah yang pegang kendali kehidupan kami. Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Memang saat-saat ini gak gampang Tuhan kami mengerti. Tapi asalkan ada roh-Mu, ada hati-Mu di dalam kami Tuhan, kami mampu. Kami bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun teman-teman berada saat ini, kita mau menyatakan kuasa-Nya Tuhan. Kita mau menari, memuji. Karena hanya Dia saja yang layak disembah, yang layak dipuji. Come on church.
Kami serahkan ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan Kau saja Tuhan yang ambil alih. Roh Kudus-Mu Tuhan, Spirit yang sama Tuhan, aku melepaskan di mana teman-teman kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah ini. Semua percaya katakan, amin. Kita mau muji Tuhan. Yuk teman-teman yang ada di rumah, kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kuasa Tuhan.
Engkau di setiap langkah kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau di hati kami Tuhan. Hanya Kau di pikiran kami. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sama Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun sekarang mungkin kami hanya berkumpul via online Tuhan. Tapi kiranya Tuhan hadirat Tuhan yang sama saat kami bersama-sama secara fisik ada di tengah-tengah kami. Sehingga saat kami belajar tentang firman Tuhan kami makin diberkati, kami makin dikuatkan. Sehingga dalam kehidupan kami hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, telinga kami untuk mendengar firman Tuhan, mata kami untuk melihat kebaikan Tuhan. Dan biarlah mulut kami pun mengucapkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Shalom teman-teman Exit dan teman-teman Brave, dimanapun teman-teman berada, selamat hari Minggu di akhir bulan Mei ini. Seharusnya hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Kaleksi, tetapi karena beliau berhalangan karena berita duka, saya yang akan menggantikan beliau untuk menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman untuk kesempatan di ibadah online hari ini. Oke, langsung aja kita akan mulai. Kita akan melanjutkan pembahasan kita selama bulan Mei belakangan, yaitu berkaitan dengan Roh Kudus. Hari ini tema khotbah kita adalah Impactful Spirit atau roh yang memberi dampak. Nah, ini ada suatu tema yang sangat menarik dan saya percaya pasti bisa jadi berkat buat kita semua. Karena sejatinya sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus memiliki impactful spirit ini dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa efektif, bisa dengan baik, dengan maksimal, dengan optimal bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, kalau dalam kehidupan kita tidak punya impactful spirit. Karena itu kita akan mulai perjalanan kita belajar tentang impactful spirit ini dengan perkataan pembukaan seperti ini. Dengar baik teman-teman, orang percaya yang memiliki Roh Kudus tidak mungkin hidupnya akan biasa-biasa saja. Saya ulangi, orang percaya yang punya Roh Kudus dalam kehidupannya tidak mungkin kehidupannya akan biasa-biasa saja. Saat kita dipanggil dan dipilih sama Tuhan, saat Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, kita nggak disiapkan untuk jadi orang yang biasa-biasa saja. Melainkan lebih dari itu, Tuhan telah menyiapkan rencana yang indah buat kita. Ada rencana yang besar dalam setiap kehidupan orang percaya. Dan kita hanya bisa menggenapi rencana itu kalau kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga seharusnya kalau Roh Kudus itu udah hadir dalam setiap kehidupan kita, hidup kita tidak akan biasa-biasa aja. Dan kehadiran Roh Kudus ini sangat-sangat penting. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, jangan pergi meninggalkan Yerusalem kalau kamu belum menerima kuasa Roh Kudus itu. Kalau teman-teman ingat di Kisah Rasul pasal 1 dikatakan setelah Yesus bangkit dan dia bertemu dengan murid-muridnya. Saat dia sebelum kembali naik ke atas surga sana. Di Kisah Rasul 1 ayat 4 dikatakan seperti ini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sepertinya sangat penting bagi murid-murid Kristus sebelum pergi memberitakan Injil untuk tinggal terlebih dahulu di Yerusalem. Karena kita tahu setelah nanti Yesus naik ke surga ada suatu hari yang besar disebut hari Pentakosta di mana Roh Kudus itu dicurahkan. Dan murid-murid dilarang pergi oleh Kristus sendiri dari kota Yerusalem kalau misalnya mereka belum menerima kuasa Roh Kudus. Sehingga dari sini kita belajar, ternyata Kristus mau murid-muridnya diperlengkapi terlebih dahulu oleh kuasa Roh Kudus, baru mereka pergi memberitakan kemuliaan Kristus. Karena ini kita belajar, kita tidak boleh mengesampingkan peran dari Roh Kudus. Karena kita tidak mungkin sekali lagi bisa efektif, optimal, maksimal untuk menginjil, untuk memberitakan nama Yesus, untuk hidup sebagai orang percaya kalau kita tidak punya Roh Kudus. Karena itu Kristus melarang murid-muridnya pergi dari Yerusalem kalau mereka belum menerima kuasa Roh Kudus. Nah, karena itu kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa punya impactful spirit ini dalam kehidupan kita, yaitu roh yang berdampak yang telah Tuhan berikan supaya kita bisa terus maju dan memuliakan namanya. Kisah Rasul 1 ayat 8 saya lanjutkan. Di situ dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa yang dipakai dalam ayat ini memiliki arti dunamis yang juga merupakan akar kata dari kata dinamit. Dinamit biasanya dipakai untuk meledakkan batuan besar atau bukit batu. Dunamis ini atau akar kata dari dinamis ini adalah yang membuat para murid mampu melakukan perkara-perkara besar
dan luar biasa. Sehingga dalam kehidupan orang percaya begitu kuasa Roh Kudus atau dunamis ini diberikan kepada orang percaya, maka dari dirinya akan muncul suatu ledakan besar seperti dinamit yang bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kalau mungkin teman-teman bertanya, adakah contoh orang yang dipengaruhi Roh Kudus dan hidupnya bisa impactful, berdampak luar biasa? Saya mengumpulkan beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya menjadi impactful, yang menjadi luar biasa begitu kuasa Roh Kudus ini atau dunamis ini ada dalam kehidupan mereka. Saya akan mulai dari seseorang yang bernama Petrus. Kalau teman-teman tahu atau sekolah minggu mungkin kita sering dengar cerita seorang Petrus, dia adalah seorang peragu, bahkan dia adalah orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali saat dia disalibkan. Tapi begitu kuasa Roh Kudus ini jatuh ke dalam hidupnya Petrus, dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan Petrus. Seorang peragu bernama Petrus, begitu Roh Kudus itu hadir dalam hidupnya, dia pernah sekali berkhotbah menobatkan 3.000 jiwa. Lalu kita lihat murid lain Kristus yang bernama dengan Thomas. Thomas tadinya adalah seorang yang mempertanyakan tentang kebangkitan Tuhan. Tapi begitu kuasa Roh Kudus, dunamis itu ada dalam kehidupan Thomas, dia mau pergi begitu jauh, pergi ke India hanya untuk memberitakan Injil. Lalu tentu aja kita pernah mendengar seorang yang bernama dengan Paulus. Paulus tadi seorang yang tidak percaya sama Tuhan, dia pengen menganiaya jemaat. Tetapi begitu Roh Kudus memenuhi hidupnya, begitu dia berjumpa dengan Kristus di saat perjalanan menuju Damsyik, dan dia bertobat dari situ, Roh Kudus memenuhi hidup Paulus. Apa yang dia buat? Dia menulis hampir setengah dari perjanjian baru. Dia pergi ke kota-kota untuk memberitakan nama Yesus. Bahkan dia rela masuk penjara, mati dihukum oleh pemerintahan Roma karena nama Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena kuasa Roh Kudus ada dalam kehidupan dia. Dari sini kita bisa belajar, orang-orang yang telah menerima kuasa Roh Kudus itu adalah orang-orang yang pasti hidupnya tidak biasa-biasa saja. Ada suatu ledakan besar dalam kehidupannya yang muncul dari dalam dirinya untuk terus maju, untuk terus melayani Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Karena mereka punya kuasa Roh Kudus. Karena itu saya mau bilang sama teman-teman hari ini, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan Petrus, Thomas, dan Paulus adalah kuasa Roh Kudus yang sama yang masih bekerja hingga hari ini. Kuasa Roh Kudus itu nggak pernah berubah. Sebagaimana dia buktikan dalam tokoh-tokoh Alkitab, dia bisa mengubah kehidupan banyak orang. Dia bisa memberikan pertolongan-pertolongan dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus yang sama itu masih bekerja hingga hari ini. Bagi kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, mau rindu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita punya kuasa yang sama seperti yang Petrus punya. Kita punya kuasa yang sama seperti yang Paulus punya dan Thomas murid Yesus punya. Kita punya dunamis yang sama, kuasa ledakan yang sama. Karena itu kiranya kita tidak menyampingkan, tidak meremehkan kuasa Roh Kudus ini. Seringkali mungkin dalam kehidupan kita, dalam mungkin kehidupan pelayanan kita, keluarga dan karir kita merasa diri kita cukup untuk melakukannya. Saya cukup hebat, saya cukup kuat, saya cukup mampu. Tapi pada akhirnya kita harus menyadari, tentu saja tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tidak mungkin kekuatan kita sanggup untuk menghadapi dunia yang jahat ini. Tidak mungkin hanya skill kita, talenta kita bisa mengimbangi dunia yang jahat ini. Pada akhirnya kita harus mengaku bahwa kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu pertolongannya setiap hari, langkah demi langkah. Supaya dalam kehidupan kita tahu betul bahwa saat kita bisa melakukan suatu karya, saat kita berhasil melakukan suatu hal yang besar, itu bukan karena yang kita buat, tapi karena Roh Kudus dan kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu kiranya kita sadar untuk hal ini, dan kita bisa mengerti betul bahwa Tuhan udah kasih kita kuasa Roh Kudus supaya kita punya kehidupan yang impactful, kehidupan yang berdampak. Dan kuasa Roh Kudus ini udah dibuktikan dari zaman Alkitab Perjanjian Baru hingga hari ini. Kuasa itu masih ada bagi mereka yang mau menerima dan berserah kepadanya. Karena itu saya melanjutkan dari ayat Kisah Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8 tadi. Kalau pertama kita udah tahu tentang kuasa Roh Kudus, kita belajar untuk apa kuasa Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian, kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi bagi Kristus. Saya ulangi ayat tadi yang kita baca. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria,
dan sampai ujung bumi. Hanya inilah tujuan kenapa Roh Kudus dikasih dalam kehidupan orang percaya. Kita diberikan kuasa Roh Kudus bukan supaya kita seperti dukun, pergi kemana aja tiba-tiba sembuhin orang sakit. Kita punya kuasa Roh Kudus bukan supaya kita menjadi kaya, seolah-olah Roh Kudus bisa beri kita hikmat supaya kita bisa menang lotre, bisa menang hal-hal yang bisa buat kita kaya cepat. Enggak untuk itu. Melainkan kita diberikan Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif bagi kemuliaan nama Kristus. Sehingga kalau teman-teman perhatikan tokoh-tokoh yang saya sebut tadi, semua hikmat yang membuat Paulus bisa menulis surat-surat di PB, yang memberi kekuatan bagi Petrus untuk menobatkan begitu banyak orang, dan memberi kepastian dalam kehidupan Thomas sehingga dia tidak ragu untuk pergi ke India memberitakan Injil. Itu semua karena Roh Kudus yang dikasih dalam kehidupan mereka supaya mereka bisa menjadi saksi Kristus. Sehingga hari ini kalau misalnya ada orang yang berkata saya dipenuhi Roh Kudus, tapi dia tidak menjadi saksi Kristus, bisa jadi itu bukanlah Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sejati, kuasanya ada dalam kehidupan orang percaya, bukan untuk dipakai oleh diri orang itu sendiri untuk memenuhi keinginan pribadinya. Melainkan kuasa Roh Kudus itu ada supaya dia menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Itu aja alasannya, gak ada alasan yang lain. Saat Roh Kudus berikan kamu hikmat, saat Roh Kudus berikan kamu kesembuhan, saat Roh Kudus beri kamu pertolongan, itu semua supaya kamu bisa menjadi saksi Kristus, memberitakan namanya dimanapun kamu berada. Selanjutnya saya lanjutkan, kalau kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus adalah dunamis, yang sangat luar biasa, kuasa yang luar biasa, dan kita pun tahu bahwa kita diberikan kuasa itu supaya kita menjadi saksi bagi Kristus. Selanjutnya, kita baca di ayat itu, bahwa saat kita menjadi saksi pertama di Yerusalem, selanjutnya di Yudea, dan juga Samaria, dan terakhir ke ujung bumi. Ada yang menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Saat berbicara tentang Yerusalem, kita sedang berbicara tentang keluarga di sekitar kita atau bagian terkecil dari komunitas di mana kita hidup. Saat kita berbicara tentang Yudea, itu ada lingkungan sekitar kita di mana kita bergaul. Berbicara tentang Samaria, itu berbicara tentang orang asing atau orang yang belum mengenal Allah. Dan berbicara ujung bumi, itu berarti kita pergi, tidak ada batasan untuk memberitakan Injil. Ini adalah arti dari apa yang disebut Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Karena itu menurut saya sangat menarik. Saat kita memiliki kuasa Roh Kudus, impactful spirit itu dalam kehidupan kita. Itu enggak untuk kita simpan untuk diri kita sendiri. Melainkan itu harusnya menjadi bahan bakar kita atau menjadi kekuatan kita, makanan kita, supaya kita bisa memiliki energi memberitakan Injil Kristus ke dalam keluarga kita sendiri, ke dalam pergaulan kita di tempat bekerja, di tempat kita melayani, bahkan kepada orang-orang yang belum kenal Kristus. Hari ini kalau kita tahu betul kita udah ditebus sama Tuhan, bahwa harganya telah dibayar lunas di atas kayu salib, seharusnya kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Kita nggak lagi lihat diri kita sebagai pribadi egois yang menyimpan keselamatan itu hanya untuk kita. Melainkan kalau kita tahu kalau saya sudah diselamatkan, kalau saya sudah ditebus, dan kuasa Roh Kudus dunamis itu ada dalam kehidupan saya harus menjadi saksi Tuhan melalui karya yang saya buat, melalui kuasa Roh Kudus itu, supaya keluarga saya, orang-orang sekitar saya, dan bahkan orang-orang yang saya tidak kenal juga bisa kenal sama Kristus. Itulah tujuan dari impactful spirit, dan gak ada lagi yang lain. Kita gak lihat impactful spirit sebagai suatu hal yang hanya menyembuhkan orang, karena kalau teman-teman ingat, kalau hanya sekedar kesembuhan, ada 10 orang kusta yang ketemu dengan Yesus, 10-10-nya sembuh kok, tapi toh hanya satu yang benar-benar pergi mengikut Yesus. Sehingga kuasa Roh Kudus gak cuma untuk menyembuhkan seperti itu aja, tapi lebih dari itu, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Karena itu, kalau hari ini kita diberkati Tuhan begitu luar biasa karena kuasa Roh Kudus, kita diberikan hikmat dalam sekolah kita diberikan kepandaian dalam tempat kita bekerja, kita diberikan kesehatan yang sempurna, bahkan kalau kita pernah sakit dan kita disembuhkan sama Tuhan, itu semua dibuat Roh Kudus supaya kita menjadi saksi Kristus. Berbicara tentang saksi Kristus, bukan hanya kita ngomongin Yesus gitu aja ke orang-orang, melainkan di saat kita menjadi Alkitab yang terbuka, di mana semua orang bisa lihat hidup kita, melihat perubahan-perubahan hidup yang kita punya karena Roh Kudus. Itulah yang membuat kita menjadi saksi Tuhan
yang paling efektif. Di saat orang-orang lihat kita, di saat belum kenal yang begitu jahat, begitu nggak benar. Tapi begitu kita kenal Tuhan, perlahan-lahan hidup kita berubah. Tadinya kita yang malas jadi rajin, yang suka berbohong jadi selalu berbicara jujur, yang nggak pernah mau melayani menjadi melayani. Sehingga saat perubahan hidup itu terjadi, orang tanya sama kita, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu nggak buat lagi hal-hal yang jahat itu? Nah, saat itulah kamu bisa melihat hidupmu telah menjadi kesaksian bagi mereka. Hari ini, yuk sama-sama teman-teman kita menyadari begitu luar biasanya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, saat kita percaya sama Tuhan, kita nggak disiapkan untuk kehidupan yang biasa-biasa aja. Kita nggak disiapkan supaya kita punya mediocre life gitu. Kehidupan yang kayaknya kok flat-flat aja gitu loh. Enggak. Siapapun diri kamu, apapun latar belakang pendidikan kamu, apapun latar belakang sosial kamu, begitu kamu percaya sama Kristus, begitu Tuhan pilih kamu dari semula, ada rencana besar bagi kamu. Ada suatu hal luar biasa yang Tuhan mau kamu kerjakan supaya kamu memuliakan namanya. Supaya kamu menjadi saksi Kristus. Dan Tuhan udah kasih senjatanya bagi kita. Yaitu kekuatan Roh Kudus itu. Kuasa Roh Kudus itu. Karena itu jangan lagi anggap diri kita remeh. Seringkali sebagai anak muda kita merasa punya low self esteem. Kita merasa rendah diri. Kita merasa kayak gue gak bakal sanggup deh untuk buat ini dan buat itu. Kayaknya gue gak bakal bisa deh untuk punya hidup yang gilang gemilang untuk Yesus. Kayaknya gue gak mungkin bisa jadi kayak dia. Kayaknya gue gak mungkin bisa ada di level yang tertinggi. Hari ini Roh Kudus yang kerja dalam kehidupan tokoh-tokoh kita yang telah saya sebutkan nama teman-teman adalah Roh Kudus yang sama. Yang hari ini juga ada dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman gak perlu cari tempat lain. Teman-teman gak perlu menggalinya lebih dalam. Itu udah ada. Yang perlu teman-teman lakukan hanya percaya sama Roh Kudus itu. Yang perlu teman-teman lakukan hanya berserah sama Roh Kudus itu. Katakan sama Roh Kudus, tolong aku Roh Kudus, bantu aku gak bisa sendirian. Aku butuh Engkau dalam pekerjaanku, aku butuh Engkau dalam karirku, aku butuh Engkau dalam pelayananku, aku butuh Engkau dalam keluarga dan studiku. Berserah sama dia dan biarkan dunamis Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu bekerja dan berkarya dalam kehidupan kamu. Sehingga hidup kamu gak mungkin membosankan kalau kamu membiarkan Roh Kudus bekerja. Gak mungkin hidup kamu biasa-biasa aja kalau Roh Kudus itu udah hadir dan berkarya. Apapun latar belakangmu. Mungkin kamu berkata, kayaknya gak mungkin. Bahkan setelah kenal Tuhan pun saya masih hidupnya gak benar kok. Setelah ikut Tuhan pun masih kesalahan demi kesalahan saya buat. Dengan kehidupan hari ini gak mungkin aku bisa berkarya. Dengar baik, seorang Petrus ada orang yang sangat buat salah. Apalagi Paulus, dia seorang penganiaya jemaat. Thomas, seorang peragu. Mereka semua adalah orang-orang dalam tanda kutip enggak benar. Bahkan di saat mereka mengikuti Yesus pelayanan 3,5 tahun, kecuali Paulus. Tapi walau demikian, begitu sekali sentuh Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka. Begitu sekali sentuh Roh Kudus dicurahkan bagi mereka di loteng waktu itu. Mereka keluar sebagai seseorang yang enggak pernah sama lagi. Semua keraguan dari seorang Thomas, semua ketakutan dari seorang Petrus tidak lagi berlaku dan menguasai hidup mereka, melainkan Roh Kudus yang berkarya. Hari ini kiranya hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan teman-teman dan saya. Di keadaan segelap apapun hari ini, setidak benar apapun hidup kita. Kalau kita mau mengaku sama Tuhan kita salah, bertobat dari jalan-jalan kita, dan membiarkan Roh Kudus yang berkarya, tidak mungkin hidup kita akan biasa-biasa aja. Enggak mungkin hidup kita cuma gini-gini aja. Melainkan akan ada progres dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita telah maju, telah membiarkan diri kita dipenuhi sama Roh Kudus. Dan saat nanti kita lihat ke belakang, kita akan berkata, oh iya, Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya. Roh Kudus telah tolong saya dalam kehidupan saya. Saya bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan saya. Buah-buah bagi kehidupan saya sendiri. Buah-buah bagi keluarga saya. Bagi lingkungan saya, dan bahkan bagi orang yang mungkin saya nggak kenal. Kiranya itu bisa berlaku dalam kehidupan kita, dan kiranya itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Hari ini, kiranya sebagai penutup, ini hanya ajakan buat teman-teman semua. Yuk teman-teman, kita mulai aktifkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Yuk teman-teman, kita mulai biarkan Roh Kudus itu yang berjalan. Selama ini mungkin kita terlalu sering membiarkan kekuatan kita sendiri yang menentukan langkah kita. Kita biarkan mungkin bahkan pendapat orang lain yang menentukan langkah kita. Kita membiarkan contoh dari orang lain yang membentuk hidup kita hari ini. Tapi bagaimana jika hari ini kita biarkan Roh Kudus yang bentuk hidup kita? Kita biarkan Roh Kudus yang menentukan langkah hidup kita.
Dan biarkan Roh Kudus yang berkuasa dan melakukan mujizat-mujizatnya untuk kemuliaan nama Kristus di dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah kita punya impactful spirit ini, dan biarlah kita selalu berjalan dalam impactful spirit ini, dalam roh yang berkuasa ini, roh yang berdampak ini. Supaya dalam kehidupan kita nantinya, orang-orang akan melihat sungguh betul dalam kehidupan itu, di kehidupan orang itu, ada Tuhan di dalam setiap langkahnya. Amin teman-teman. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur sama Tuhan untuk kebaikan kemurahan Tuhan. Hari ini kami belajar tentang impactful spirit, tentang roh yang berdampak. Tuhan, kami gak sanggup melakukannya sendirian. Kami mengakui dalam jalan-jalan hidup kami, di saat kami berjalan sendirian, kami akan terus jatuh dan gagal. Tapi sebaliknya hari ini kami mau belajar berserah sama Roh Kudus. Kami mau biarkan dunamis itu, roh yang berkuasa itu hadir dalam hidup kami dan berkarya dalam hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus tolong kami Tuhan. Perlengkapi kami, bantu kami dan tolong kami Tuhan. Sehingga saat kami berjalan itu bukan karena apa yang kami mau, tapi apa yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kami. Supaya dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami tahu kami dibakar oleh Tuhan. Kami dibakar oleh Roh Kudus Tuhan untuk terus maju, melangkah sesulit apapun jalan, kami akan terus melangkah karena kami tahu kami punya tugas yang penting, tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk memberitakan Injil Kristus dan memuliakan nama Kristus. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami juga Tuhan, studi pelayanan dan pekerjaan kami. Supaya dalam setiap aspek kehidupan kami, Roh Kudus boleh ambil alih dan boleh berkarya dan terus ada dalam kehidupan kami, memimpin setiap langkah hidup kami. Sehingga sekali lagi Tuhan, bukan kami yang ditinggikan, tapi hanya Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, berfirman hari ini materaikan dalam hidup kami, supaya kami bisa bukan hanya sekedar ingat, tetapi melakukannya juga. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya berdoa biar kiranya firman Tuhan yang dibagikan hari ini boleh berakar kuat dalam hati kita masing-masing, boleh menjadi sesuatu yang bukan hanya sekedar menjadi informasi, tapi benar-benar sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kita secara utuh. Dan tiba saatnya kita akan memberikan penaburan. Bagi teman-teman yang rindu untuk menabur, silahkan untuk mentransfer ke rekening yang akan tertera di layar teman-teman. Biar kiranya penaburan yang teman-teman berikan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran yang boleh dibagikan buat kami sore hari ini. Biar kiranya kebenaran yang boleh kami terima hari ini itu sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Itu sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami secara utuh. Biar kiranya hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh tertanam, berakar kuat dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah, dan buah itu boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu krisis belum selesai Tuhan, tapi kami mau berdoa melepaskan berkat untuk bangsa kami Tuhan. Biar kiranya di tengah krisis ini bangsa kami boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan. Biar kami semua sadar bahwa hanya Tuhan yang kami butuhkan. Biar kami boleh terus mendapatkan kekuatan untuk melewati setiap proses ini, dan kami boleh muncul sebagai pemenangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, buat setiap pemimpin gereja kami. Biar kiranya visi yang daripada Tuhan boleh terus ada buat gereja kami, dan kami boleh terus diperbaharui, kami boleh terus dimurnikan, supaya kami boleh terus menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar kiranya kami boleh terus memberkati orang-orang di sekitar kami, supaya mereka boleh mengenal siapa Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah engkau telah diberkati, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di kampusmu, di kantormu, di lingkungan sosialmu, di keluargamu, dimanapun engkau berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan